Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan nama saya Yuga Wisyan Permadinarto. Saya dari kelas biologi C, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan mengenai materi mata kuliah studi fikih, yaitu mengenai fikih muamalah, di mana pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan mengenai pengertian, fungsi, tujuan, dan implementasinya. Namun sebelumnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya nantinya terdapat banyak kekurangan, karena memang saya juga masih dalam tahap belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan nantinya kalau seandainya ada kekurangan atau kesalahan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, saya sangat senang untuk menerima hal tersebut. Baik, fikih muamalah yaitu salah satu kajian fikih yang membahas atau salah satu bagian dalam studi fikih, yang dimana fikih muamalah ini lebih condong ke arah hablum minan nas atau hubungan antara sesama manusia. Bahkan nanti fikih muamalah ini juga bisa membahas atau mengkaji mengenai hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin diskusi ya, bagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pengertian fikih muamalah. Juga nanti kita akan mempelajari fungsi dan tujuannya. Juga samping itu kita akan mempelajari prinsip-prinsip fikih muamalah, objek kajian, dan implementasi dari fikih muamalah itu sendiri. Baik. Nah, dalam hal ini pengertian fikih muamalah itu bisa ditinjau dari segi bahasa, yaitu fikih muamalah terdiri dari dua kata, yakni fikih dan muamalah, di mana fikih sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-fiqh, yang berarti mengerti, mengetahui, atau memahami sesuatu. Adapun kata muamalah itu berasal dari bahasa Arab juga, yang diambil dari kata armala yu'amilu mu'amalatan wa imalan, yang memiliki arti bekerja atau berinteraksi. Nah, kata tersebut itu menggambarkan segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, atau dalam ini seseorang muslim ya, atau beberapa orang pun untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sudah bukan menjadi barang yang langka atau barang yang rahasia bahwa manusia, kita sebagai seorang manusia tentu memerlukan memerlukan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan, seperti itu. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan sesamanya. Nah, secara istilah jika kedua kata tadi digabungkan, fikih muamalah itu bisa diartikan sebagai suatu hubungan antara manusia dalam upaya untuk memperoleh segala kebutuhan jasmani dengan cara yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi dalam fikih muamalah ini nanti ada semacam produk-produk hukum dalam Islam, yang produk-produk hukum ini nanti tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan dalam hal ini produk-produk hukum tersebut itu membahas mengenai hubungan antara manusia dengan sekitarnya, seperti itu. Nah, lalu kemudian apa fungsi fikih muamalah itu? Nah, fungsi fikih muamalah seperti yang sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengatur hubungan antara sesama manusia atau hubungan antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kenapa kok harus diatur? Kenapa kok hubungan mereka itu harus ada patokannya atau ada pedomannya? Ya karena untuk membuat hubungan tersebut itu menjadi harmonis dan tidak rancu atau menjadi teratur, seperti itu. Nah, fikih muamalah ini bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sejalan dengan prinsip syariat. Jadi tujuan fikih muamalah itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri itu adalah kebermanfaatan yang bisa dicapai atau yang bisa dirasakan
atau yang bisa didapatkan oleh setiap manusia dalam proses atau dalam praktis hubungan-hubungan tadi. Dan yang menjadi poin penting adalah hubungan-hubungan antar manusia tadi itu bisa sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seperti itu. Nah, fikih muamalah sendiri teman-teman itu memiliki prinsip-prinsip. Tentu sebagai suatu produk hukum, fikih muamalah itu mempunyai pedoman-pedoman atau patokan khusus di mana nantinya pedoman ini yang akan membuat semuanya itu berjalan sesuai dengan syariat seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengenai hukum muamalah, yaitu diperbolehkan atau mubah. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang berbunyi hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang. Jadi senyampang atau sejauh hal itu masih belum ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya kita ambil contoh dahulu ketika ada praktik meminum minuman keras seperti itu pada masa zaman-zaman Badui di Mekah, itu masih belum ada dalil yang melarangnya. Namun ketika Rasulullah diutus dan diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, nah di Al-Quran disampaikan bahwa khamr dan maisir itu dilarang. Nah itulah yang akhirnya membuat hukum khamr atau minuman keras tadi itu menjadi terlarang seperti itu. Yang kedua adalah menciptakan kemaslahatan. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa adanya fikih muamalah itu harus mewujudkan suatu kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi orang-orang yang terkait seperti itu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Taimiyah, yaitu syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menyempurnakan, mereduksi, mengeliminasi kerusakan. Nah, memberikan opsi pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih parah dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. Jadi adanya fikih muamalah itu diharapkan bisa mencegah mudarat-mudarat yang mungkin dapat timbul atau dapat terwujud mudarat-mudarat itu ketika tidak ditetapkannya fikih muamalah. Yang ketiga adalah penerapan harga kompetitif, di mana penerapan harga kompetitif ini berlaku dalam konteks perniagaan atau jual beli atau hal-hal yang berkaitan dengan transaksi. Nah, penetapan harga kompetitif ini yaitu menetapkan harga yang lebih rendah yang tidak mungkin bisa diperoleh kecuali melalui pereduksian biaya produksi dengan meniadakan unsur penimbunan, gharar atau penipuan, dan simsar atau maklar. Hal ini biasanya nanti terkait dengan konsep ekonomi, yaitu permintaan meningkat, maka harga permintaan meningkat, kuantitas barang sedikit, maka harga akan melambung tinggi. Nah, untuk menentukan harga yang yang sesuai dengan hal tersebut itu ada ketentuannya. Jadi tidak boleh melakukan penimbunan barang. Misal katakanlah ketika masa pandemi kemarin ya, itu banyak orang-orang yang menimbun masker atau peralatan medis lainnya. Kemudian ketika barang-barang tersebut sudah langka di pasaran, maka mereka akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, bahkan harga-harga yang ditetapkan tidak masuk akal. Nah itu sangat dianjurkan untuk dihindari dalam prinsip atau dalam praktis fikih muamalah. Yang selanjutnya adalah menghindari intervensi yang tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang orang kota membeli barang dagangan orang desa dengan cara mengintervensi. Dan janganlah seseorang membeli barang dagangan yang sudah dibeli oleh saudaranya, dan janganlah meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya. Maksud mengintervensi dalam hal ini adalah orang-orang yang demi untuk mendapatkan keuntungan pribadinya atau mungkin untuk mendapatkan harga yang paling murah atau harga yang mungkin sangat menguntungkan bagi dirinya, nah itu mengintervensi pedagang atau penjual untuk menjatuhkan harga seperti itu. Dan hal ini juga terkait dengan prinsip sebelumnya, yakni penentuan harga yang kompetitif. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mengintervensi seseorang untuk melakukan jual beli seperti itu. Pun hukum untuk menawar atau menaruh barang itu diperbolehkan teman-teman, cuman dalam batasan yang sewajarnya lah.
Nggak mungkin kan kita untuk menawar suatu barang, kita turunkan harganya sejatuh mungkin seperti itu. Dan berikutnya, yaitu meninggalkan kezaliman berupa eksploitasi. Di mana kezaliman sendiri itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa merupakan hal yang tercela seperti itu teman-teman. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, dan janganlah menzalimi dan tidak menggantungkan diri kepadanya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan bebannya atau beban saudaranya tadi, maka dia akan diringankan dari beban-bebannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib yang ada pada dirinya pada yang Oke, muttafaqun alaih. Dan dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah meninggalkan kezaliman berupa eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud ini mungkin bisa dikaitkan dengan konteks untuk eksploitasi pekerja mungkin ya, untuk katakanlah taruhlah buruh yang mungkin jam kerjanya tidak masuk akal. Mungkin dalam satu hari itu hampir seluruh jamnya itu digunakan untuk pekerjaan dan tidak ada waktu istirahat yang normal gitu yang wajar. Nah itu disarankan untuk dihindari dengan praktik prinsip fikih muamalah. Yang selanjutnya adalah pemberian toleransi dan kelenturan. Di mana toleransi yang dimaksud ini tidak memberikan beban yang memberatkan orang lain, khususnya dalam penerapan kegiatan jual beli. Nah, nilai toleransi ini juga dapat diwujudkan dengan mempermudah setiap transaksi, karena Allah akan memudahkan urusan bagi orang-orang yang tidak mempersulit urusan saudaranya. Mungkin suatu contoh ketika terdapat saudara atau pihak yang meminjam uang kita seperti itu. Nah, ketika sudah jatuh tempo dan ternyata qadarullah saudara kita yang minjam uang ini tidak mampu atau masih belum bisa membayarnya. Nah, kita sebagai orang yang meminjami, jikalau kita tidak terburu-buru dengan nominal uang tersebut, maka kita dianjurkan untuk memberikan toleransi berupa perpanjangan waktu seperti itu. Namun kita juga tetap diwajibkan atau kita tetap berhak untuk menagih, tentu dengan cara menagih yang sebaik mungkin atau dengan cara yang tidak menyinggung si peminjam uang tadi. Yang berikutnya adalah berpegang pada nilai amanah dan kejujuran, di mana hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah pernah bersabda, pedagang yang jujur lagi amanah itu nanti akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Nah, begitu mulianya seorang yang bisa amanah dan jujur ini, hingga Rasulullah itu menyebutkan bahwa kelak di surga dia akan dibarengkan atau dipertemukan atau dikelompokkan dengan golongan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Dan di sini dilihatkan oleh Al-Tirmizi. Nah, dengan menerapkan sikap amanah ini, segala kegiatan muamalah itu tentunya dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, tanpa adanya kekhawatiran dan menghasilkan rasa saling percaya satu sama lain. Hal ini mungkin dapat dicontohkan ketika mungkin kita melakukan jual beli kepada orang yang kita amanai atau yang kita percaya seperti itu. Tentu kita akan merasa sangat tenang untuk melakukan transaksi pada orang tersebut. Beda halnya ketika kita melakukan transaksi dengan orang yang mungkin terkenal pembohong atau orang yang terkenal tidak jujur seperti itu. Maka kita juga akan was-was atau kita akan justru malah jatuh suuzon ya, bahwa kita nanti akan berpikir yang negatif mengenai hal tersebut. Meskipun hal itu ada benarnya. Nah, adapun sikap amanah ini tentunya diawali dengan sifat jujur. Dan sifat jujur ini adanya di dalam diri manusia, dan ketika sifat ini tidak diintervensi oleh sifat-sifat yang lain yang mungkin contohnya mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan sendiri, nah itu akan terwujud sikap jujur ini. Cuman memang penerapan dari sikap jujur dan amanah ini tentu sangat sulit ya teman-teman. Di mana banyak sekali mungkin godaannya, mungkin ketika kita ingin membeli barang, kita mungkin mencari celah untuk bisa mendapatkan harga yang seminim mungkin, dengan mungkin kita mengelabui, mungkin katakanlah kita mengatakan bahwa barang yang dijual itu tidak sesuai atau tidak bagus atau tidak layak, jadi harganya bisa turun. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita menerapkan fikih muamalah. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah larangan berbuat gharar. Nah, apa itu gharar? Gharar itu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.
Nah, dampak dari transaksi yang mengandung gharar ini itu adanya penzoliman atas salah satu pihak. Jadi nanti ada salah satu pihak yang dirugikan. Contoh gharar itu eh, bisa juga apa ya? Salah satu pihak dalam transaksi itu tidak mengetahui proses transaksi itu secara transparan atau secara terus terang. Dan hal ini juga disinggung oleh Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 198, di mana Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, hal ini juga merujuk pada anjuran untuk menghindari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, tadi disebutkan bahwa gharar itu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Nah, kemudian pertanyaannya apakah itu ketentuan-ketentuan syariah? Nah, ini bisa dilihat dari segi kuantitas, di mana tidak seimbangnya atau tidak sesuainya timbangan atau takaran barang. Juga bisa dilihat dari segi kualitas, di mana ketidakjelasan pada kualitas barang atau produk, dan juga bisa dilihat dari sisi harga, di mana adanya dua harga dalam satu transaksi, dalam satu barang ya. Keempat, adanya sisi waktu, dari sisi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang. Dan kemudian dari beberapa prinsip-prinsip tadi itu bisa disimpulkan bahwa bagaimana cara pengimplementasian dalam praktik fikih muamalah ini. Namun sebelum kita masuk ke implementasi, kita perlu mengetahui pembagian-pembagian dari fikih muamalah sendiri, teman-teman. Di mana pembagian fikih muamalah itu ada dua cakupan. Yang pertama adalah muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Apa itu muamalah adabiyah? Muamalah adabiyah adalah muamalah yang mencakup aspek-aspek adab dan akhlak. Karena namanya sendiri adabiyah. Nah, muamalah ini mencakup aspek adab dan aspek akhlak. Di mana contoh atau wujud fikih adabiyah ini, muamalah adabiyah ini yaitu ijab dan qabul. Nah, dengan adanya ini, contoh lainnya juga tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak ketika melakukan hubungan atau melakukan suatu kegiatan seperti itu. Juga adanya pemenuhan hak dan kewajiban, lalu kejujuran perniagaan, tidak adanya penipuan, mereduksi adanya pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari kemampuan indrawi manusia terkait dengan pendistribusian harta dalam konteks hidup masyarakat. Jadi memang ada biaya ini karena tadi sudah saya sebutkan konteksnya atau poinnya di menjaga adab dan akhlak, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan fikih muamalah itu perlu dijaga etika-etikanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah muamaliyah madiyah. Muamalah madiyah itu mencakup masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, perseroan atau perkongsian, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, upah, gugatan, pembagian kekayaan bersama, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek material. Jadi muamalah madiyah ini lebih ke segi material. Oke, jadi tadi muamalah adabiyah lebih ke arah etika atau akhlak atau adab. Nah, sedangkan muamalah madiyah ini lebih ke arah material. Nah, kemudian berbicara mengenai implementasi fikih muamalah itu setidaknya nanti ada 3 aspek ya teman-teman. Yang pertama adalah fikih muamalah sebagai pedoman praktik ekonomi Islam, di mana juga kita tahu ya akhir-akhir ini juga sudah mulai marak atau menjamur praktik-praktik ekonomi Islam. Mungkin bisa kita lihat dalam bank-bank syariah, bank muamalah seperti itu yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk melakukan transaksi ekonomi di dalamnya. Nah, wujud pengimplementasian dari pedoman syariat tersebut itu dapat dilihat dalam bentuk akadnya atau dalam bentuk kesepakatannya. Adapun akad yang biasanya digunakan dalam lembaga keuangan Islam itu al-tabaru, al-muwalah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-wakalah, al-musyaqqah, bal al-murahabah, al-murabahah, dan al-wadi'ah. Mungkin ini bisa kita lihat ya di praktiknya itu di bank syariah, di asuransi syariah, di PT syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, implementasi fikih muamalah sebagai etika bisnis Islam.
di mana etika itu mencakup perilaku praktis yang sesuai dengan nilai-nilai yang luhur tentunya. Dan kegiatan bisnis ini jika ditinjau dari sudut pandang fikih, maka memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan ekonomi sekuler. Bahwa kita tahu ekonomi sekuler itu berprinsip bahwa untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, itu mereka menghalalkan segala cara atau memperbolehkan segala cara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin tadi. Tetapi dalam bisnis Islam sendiri, dalam ekonomi Islam sendiri itu terdapat etika, di mana etika ini tidak menabrak dari prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga hal-hal atau sesuatu yang didapat dari ekonomi Islam itu tidak menimbulkan sesuatu yang subhat atau yang haram. Jadi dengan adanya etika ini itu dapat mencegah perselisihan atau kekacauan dalam praktik bisnis itu sendiri. Oleh karena itu dalam urusan bisnis itu juga perlu adanya moral. Dan berarti dalam praktik bisnis karena kita bertujuan untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, kita lalai untuk menerapkan etika tersebut. Lalu berikutnya adalah fikih muamalah sebagai kajian keilmuan ekonomi Islam. Nah, hal ini sendiri itu tentu sangat jelas ya bahwa fikih muamalah sebagai ilmu pun itu dikembangkan juga sebagai kajian keilmuan ekonomi Islam khususnya. Hal ini didukung dengan banyaknya para ulama sebagai cendekiawan di balik perkembangan ilmu fikih atau yang menciptakan atau yang membuat atau yang menerbitkan buku-buku. Di antara ulama-ulama tersebut ada Abu Ubaid, Abu Yusuf, Hasan Asy-Syaibani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan banyak lainnya. Hal ini karena dengan adanya kajian-kajian keilmuan ini, itu memberikan keuntungan sendiri bagi kita sebagai kaum muslim. Karena adanya kajian ilmu ini membuat ilmu-ilmu tersebut itu menjadi progresif dan senantiasa disampaikan. Sehingga eksistensi keilmuan ini menjadi abadi seperti itu. Mungkin hal-hal itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini atau dalam saya menyampaikan materi. Saya sangat terbuka bagi teman-teman untuk menyampaikan kritik dan sarannya pun pertanyaannya kepada kami. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting yang kemudian kelak akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pun uzur mangkola wala tanzur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.